Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mohon wabarakatuh. maaf nih mengganggu waktunya. Pada kesempatan ini saya akan mencoba kita berlatih, Bu, Bapak ya. Nah, pelaksanaan supervisi dalam rangka peningkatan mutu akademik, Bapak ya. Mungkin di sini yang akan Ya, saya Pak. supervisi yaitu Bu Fitri. Bagaimana Bu Fitri? Sudah siap? Bu Fitri, bagaimana siap untuk disupervisi? Siap, Pak. Oke, mungkin karena temanya ini adalah coaching, Bu ya. Mungkin dari kompetensi dasar yang ingin Ibu lebih tingkatkan itu dalam hal coaching itu di aspek yang mana, Bu ya? Ya, Bu Fitri, dari aspek yang ingin Ibu supervisi di yang sebelah mananya, Bu, aspek mana yang ingin Ibu tingkatkan? Jadi yang ingin saya tingkatkan adalah keahlian saya untuk mengcoaching, Pak. Keahlian mengcoaching. Ya kan mengcoaching itu kan dia dalam aspek coaching itu ada apa? Tiga aspek ya. Kompetensi dasar yang ingin di ini seperti present gitu, Bu. Yang mananya, Bu, kompetensi dasar yang mana yang ingin Ibu tingkatkan yang dirasa mungkin Ibu masih kurang gitu. Oh iya, sebagai supervisor, Pak, saya ingin meningkatkan diri sebagai supervisi. Kayaknya aku masih dengar. Terjadi no itu. Ribu briefing atau apa biar maksudnya. Matiin dulu, Pak. Matiin dulu rekamannya, Pak. Kalau yuk dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Pada kesempatan ini saya selaku supervisor dalam hal ini akan mensupervisi Bapak Ibu semuanya dalam hal penerapan coaching. Mungkin Bapak Ibu sudah berlatih ya kemarin di sesi pembelajaran hari ke-11 bersama instruktur, berlatih berkaitan masalah coaching. Mungkin perannya bergantian, ada yang menjadi coach, ada yang menjadi coachee. Nah, pada kesempatan ini, Bu Fitri itu sebagai apa ya, Bu? Saya sebagai coach, Pak. Pak Eman sebagai apa? Pak Eman sebagai coachee. Sebagai coachee. Berarti saya ingin bertanya-tanya dulu nih kepada Bu Fitri. Ya, setelah kemarin pengalaman berlatih bersama rekan nih coaching, ada kendala nggak, Bu? Ada, Pak. Jadi saya itu belum bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak, pada coach saya. Jadi saya ingin meningkatkan kemampuan saya untuk bisa mengajukan pertanyaan yang bisa menggali informasi dari coach, Pak. Jadi tujuan supervisi kali ini, Ibu ingin meningkatkan kemampuan Ibu berkaitan dengan coaching itu dalam hal mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu ya. Betul, Bu? Iya, betul, Pak. Betul, Oke. Pak. Mungkin Ibu sudah mempelajari ya modul-modul yang ada di LMS berkaitan dengan coaching, bahwa mengajukan pertanyaan yang berbobot itu berdasarkan dari apa, Bu? Berdasarkan dari apa informasi yang disampaikan oleh coach, Pak. Nah, ya betul. Jadi kemampuan Ibu mengamati apa yang disampaikan oleh coach. Kalau menurut Ibu ya, ketika ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot, kendalanya di sebelah mana, Bu, ketika melakukan coaching? Jadi saya itu, Pak, kurang mungkin kurang present ketika coach sedang berbicara, mengungkapkan apa yang coach rasakan.
Nah, saya itu masih kurang fokus, Pak ya, kurang present dalam mengamati apa yang Coach ungkapkan. Jadi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot itu kan perlu mendengarkan, Pak ya, perlu mendengarkan dulu. Nah, saya kurang mendengarkan mungkin, Pak. Jadi ketika ingin mengajukan pertanyaan agak bingung gitu, Pak. Pertanyaan apa yang harusnya diungkapkan gitu. Oke, terima kasih, Bu. Kalau menurut skala penilaian dari 1 sampai 10, Ibu bisa menilai diri sendiri nggak ketika Ibu melakukan coaching, pertanyaan Ibu itu berbobot atau enggaknya itu di skala angka berapa, Bu? 5 mungkin, Pak. 5. Kalau idealnya yang ingin Ibu capai berapa, Bu? Idealnya sih 9 ya harusnya. 9. Mudah-mudahan, Bu ya, setelah sesi Semoga ya, Pak. ini, semoga apa yang ingin Ibu capai itu dinilai yang hampir sempurna. Kalau 9 ya, itu sudah nilai sempurnanya 10. Mudah-mudahan bisa tercapai. Mungkin bisa Ya, dimulai amin. untuk Ibu mempraktekkan coaching dengan rekannya Pak Sulaiman. Bisa, silakan. Iya, bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Persilakan. Ya. Assalamualaikum, Pak Eman. Waalaikumsalam Ibu. Pak Eman, apa kabar? Baik, alhamdulillah Ibu. Jadi setelah Pak Eman tadi mengajar di kelas, kira-kira bagaimana pengalaman Pak Eman mengajar di kelas tadi, Pak Eman? Yang saya rasakan Bu, mengajar di kelas untuk pembiasaan perilaku secara umum budaya positif memang masih dalam tahap pembiasaan. Namun hal tersebut saya sendiri sudah berusaha untuk melakukan dengan rencana-rencana program yang dilakukan, termasuk dengan dimasukkannya profil pelajar Pancasila dalam pembiasaan budaya positif tersebut, Bu. Namun memang apa yang dilakukan terlepas dari beberapa kendala yang ditemukan, namun kendala tersebut sedikit-sedikit masih bisa ditangani. Adapun hal lain yang belum bisa ditangani adalah antara komunikasi aktif antara orang tua dan pihak sekolah, dalam hal ini gurunya. Karena memang di zaman digitalisasi sekarang belum, walaupun secara umum dunia bahkan di Indonesia sendiri kita sudah menggunakan pembelajaran dan lain sebagainya ke dalam platform-platform pembelajaran. Namun realnya termasuk di kelas saya ternyata masih ada beberapa orang yang memang belum mempunyai, memang karena keterbatasan dari sisi ekonomi dari itu. Jadi hasil kendala yang saya temukan dari penerapan budaya positif tersebut ada hambatan itu. Jadi di sekolah Bapak itu ingin menerapkan budaya positif yang berhubungan dengan teknologi ya Pak Eman. Bisa dikatakan gitu sih Bu. Namun maksudnya penerapannya itu tidak hanya bersifat nyata dan juga bersifat sejenis promosi lah. Kalau istilah umumnya mah apa ya disebutnya itu kontribusi masyarakat dalam ini warga sekolah, yaitu orang tua dan pihak luar yang berhubungan dengan sekolah. Kan tidak mungkin kami sekolah mensosialisasikan nih kami punya program ini secara langsung. Contoh orang tua kan ada yang bekerja setiap hari,
ada juga yang memang bekerjanya di luar kota, ada yang memang pada waktu berkumpul diundang rapat sekolah tidak bisa menghadiri itu. Nah itu makanya kami mempunyai pola menggunakan digitalisasi tadi. Jadi kami membuat video-video kecil tentang penerapan etika anak dalam berbicara, dalam menghargai tindak tanduknya, perilaku kepada orang yang lebih muda atau yang lebih di bawah umurnya, di bawah dia, yang sesama dan yang lebih tua. Jadi kami menggunakan pola-pola itu. Nah, yang paling umum memang di WA buat status, di status itu kalau dari jam-jam jadi kami progres status dari jam pembelajaran kita statuskan semua di guru-guru dengan pola yang memang sudah dilakukan oleh masing-masing guru kelas. Jadi, Bu. Ya, luar biasa sekali ya Pak Eman, apa yang sudah menjadi program sekolah di sekolah Pak Eman, mendigitalisasi budaya positif ya Pak ya, untuk disosialisasikan kepada orang tua dan warga sekolah. Nih, kira-kira apa sih ukuran keberhasilan dari program Pak Eman? Indikator keberhasilannya sih sudah terlihat. Jelas yang paling utama indikator keberhasilannya adalah perubahan pola atau perilaku pada siswa di sekolah. Terutama yang kami, karena memang posisinya kami menargetkan di sekolah secara formal. Sebagai contoh, berbicara dengan setiap bertemu dengan orang yang lebih tua atau bertamu dari kelas sendiri ke kelas lain disuruh sama guru, yang pertama mengucapkan salam, ketuk pintu dulu. Kita anjurkan seperti itu. Memang itu tidak secara tertulis langsung, tapi menjadikan program yang meruntut pada profil pelajar Pancasila tadi yang diprogramkan pemerintah. Itu kemudian kalau melihat sampah, tadi melihat sampah di sekitar sekolah itu setiap waktu yang memang terpantau dan memang dipantau sama guru masing-masing, itu langsung diingatkan jika memang ada sampah nih itu di situ. Jadi langkah pertama itu titik keberhasilan, oh si anak sudah udah mau nih, dia sadar sendiri untuk ambil sampah tersebut, kemudian memasukkan ke dalam tong sampah. Banyak sih, cuman memang secara yang terlihat seperti itu, bahasa, kemudian dari kedisiplinan mereka datang ke sekolah, itu kami terapkan menjadi pola program budaya positif tersebut, karena awal dari sebuah keberhasilannya kedisiplinan, diantaranya datang ke sekolah. Dan kan kalau dulu, mohon maaf, sebelum kami melakukan melakukan program budaya positif ini, itu setiap kelas saya lihat ada saja yang kesiangan, datangnya kesiangan nih. Jam 7 kan kita sudah teng bel. Dia ada yang datang sampai jam 8, jam bahkan lebih. Itu memang dengan alasan-alasan yang sangat signifikan. Di antaranya ada yang memang karena kembali lagi ke ekonomi, ada yang ngurus dulu adiknya, ada yang memang di rumahnya itu nggak ada si ayah ibunya pergi bekerja, dia tinggal di rumah, dia diberi tanggung jawab oleh orang tuanya membereskan rumah sebelum dia berangkat sekolah. Akhirnya dengan waktu yang dia punya, dia mengerjakan pekerjaan rumahnya dan akhirnya memang di sekolah terlambat. Tapi setelah digali, ternyata walaupun dia telat, dia mempunyai nilai budaya positif di rumah membantu orang tua. Nah, cuman kita paling menekankan saja dengan kedekatan sisi emosional,
Jadi yang tadinya telat 1 jam, minggu depannya jangan 1 jam atau kita kurangi toleransi lagi 1/2 jam dong. Kemudian berikutnya minggu depannya boleh nggak telatnya kalau dia sudah menunjukkan kedisiplinan tadi dengan indikator keberhasilannya itu 20 menit, kemudian 15 menit. Alhamdulillah hari ini karena saya mengajar langsung, kebetulan waktu itu di kelas 5 dan sekarang di kelas 6, terus si anak tersebut posisinya sekarang di kelas saya juga. Jadi naik tingkat, saya bisa hafal persis bahwa si ini kendalanya ini. Alhamdulillah terlihat itu indikator lainnya. Dan yang kedua, indikator kedua, tadi yang pertama perubahan sikap yang ditunjukkan dengan hal yang tadi saya ungkapkan. Kedua, penerapan nilai-nilai norma agama itu yang untuk diantaranya jelas yang di norma agama pada waktu bertemu dengan orang lain siapapun itu mengucapkan salam, itu sudah jelas. Yang kedua, setiap hari Jumat kami menyelenggarakan kegiatan tadarus Al-Quran dilanjutkan dengan kuliah 7 menit atau istilah saja sih kultum sebenarnya dalam proses pembelajaran aslinya itu lebih dari 1 jam. Makanya saya juga sering ini untuk konsep kedepannya nih si jadwal ini kita rubah, jangan kultum bahasanya. Udah aja tausiah aja gitu. Itu seperti itu. Dilanjutkan dengan sholat duha bersama. Kemudian setelah itu beres. Kemudian melakukan kerja bakti atau istilahnya jumsi. Jadi pada hari-hari Jumat itu dari jam 7 sampai jam 9 itu si anak murni ke pola pembelajaran positif. Nah, beres dari lingkungan sudah bersih, baru saya ajak ke lingkungan sekitar karena memang posisi sekolah saya kanan kiri depan belakang adalah jalan, jadi kelingkung. Jadi minimal saya menerapkan ke siswa kita peduli lingkungan di situ. Ya, selain dari peduli lingkungan sekolah, lingkungan sekitar. Itu yang kedua indikatornya. Yang ketiga, indikator keberhasilannya munculnya inisiator baru dari orang tua. Nah, kalau tadi kan kita di sekolah nih. Nah, ya, sekarang Pak, dia untuk pembiasaan selanjutnya di rumah. Ya, di rumah dengan tadi WA, ini polanya seperti ini. Jadi kita sinkron. Pada waktu melakukan A di sekolah, ya yang di rumah juga ya A juga. Itu budaya positifnya gitu. Terutama untuk budaya kebersihannya. Itu. Yang ketiga, yang keempat, munculnya kesadaran secara utuh. Memang ini yang belum berhasil. Jadi kami tidak munafik, ada guru yang udah komitmen dari awal di Fakta Integritas untuk melaksanakan budaya positif terkait sampah aja. Jadi saya analisa dan evaluasi dan posisinya nyuruh. Dek itu ambil, masukin ke sampah gitu. Padahal dalam pola yang kalau tadi masukkan ke itu muncul kesadaran diri, ya kita contohkan dulu gitu. Contohkan dulu oleh guru, kemudian nanti supaya terlihat langsung oleh anak akan mengikuti sesuai dengan prinsip ingar sesungtulodo, ingmadyo manguntarso, dan tuturi handayani tersebut. Jadi guru menjadi suri tauladan di depan. Itu. Memang itu sangat susah karena tadi kata tergerak di dalam pribadinya mungkin. Tapi tidak signifikan jumlah ya.
Itu untuk guru mah karena langsung dievaluasi sama pimpinan. Yang keempat, indikator keberhasilannya adalah semakin mengetahuinya program budaya positif di lingkungan sekitar. Ini kami buktikan bahwasanya murid di sekolah kami pada waktu di luar sekolah ada yang berbicara gitu kan. Ini seperti ini. Jadi mereka menegur sendiri di rumahnya. Di rumah ada tetangga, ada anak tetangganya, temannya buang sampah sembarangan. Nggak boleh gitu, harusnya gini gitu. Tuh, mungkin salah diantaranya yang saya targetnya adalah 4 indikator tersebut. Namun memang dari yang paling signifikan dari tingkat ketidakberhasilannya jelas dari guru, karena tidak yang namanya mengkolaborasikan dan memposisikan diri sebagai pemimpin di sana tidak semudah membalikan telapak tangan. Jadi ada yang udah ada Pak, orang anak saja gitu. Yang lainnya ini itu Pak. Bu. Iya, sangat bagus sekali Pak Eman ya, program-program dari Pak Eman. Ada yang sudah dijalankan dengan baik, ada yang masih belum. Sekaligus tadi Pak Eman juga mengungkapkan hambatan-hambatan yang Pak Eman alami dari orang tua, dari anak, dan dari warga sekolah lainnya. Nih Pak Eman, dari skala 1 sampai 10, kira-kira menurut Pak Eman sudah mencapai tujuan Pak Eman itu di skala berapa? 1 sampai 10. 70. 1 sampai 10, 7 7 ya. berarti ya 7. Saya ingatnya nilai. Saya ingatnya nilai itu puluhan. Ya sudah baik ya Pak. Kalau 7, kira-kira menurut Bapak 7 itu sudah cukup baik atau belum Pak? Belum. Menurut indikator yang saya targetkan, karena saya juga punya target, belum. Karena ini masalahnya tadi di indikator yang saya mengatakan 70, ini terlihatnya di lingkungan. Jadi di lingkungan dengan saya, kebetulan tadi saya aktif juga di lingkungan, bukan aktivis, di kepengurusan di lingkungan, di ke-RW-an dan kelurahan, itu masih ada di lingkungan, di selokan ada sampah plastik itu aja. Itu kan bukti nyata. Kalau memang penerapan yang saya programkan dari budaya positif sudah mengetahui semua atau menjalankan semua, tidak akan itu. Tapi untuk yang 2 RT itu sudah terlihat. Di RT 7 itu karena kan kebanyakan si anaknya dari orang sana, dari wilayah RT 7 ke sini. Jadi di sana saya kolaborasinya dengan pihak lingkungan, dengan RT. Ini program apa di RT? Akhirnya saya sodorkan dengan posisi yang ekobrik yang budaya positifnya itu ke arah pengelolaan sampah plastik menjadi ekobrik. Kami lakukan dengan Karang Taruna. Jadi mereka yang melakukannya sendiri. Itu yang 2 RT sudah berjalan. Yang 5 RT dari 7 RT itu belum berjalan. Terlihat, ya itu tadi dibuktikannya dengan ada sampah di selokan kecil belakang sekolah. Kan kalau udah itu mah itu berarti kalau hanya sebatas waktu hujan, kita mungkin berasumsi ke bawah dari hulu sungai lah gitu. Dari atas, ya. Kalau ini kan saya lihat tiap hari di belakangnya kok masih ada terus. Oh berarti ini pola pembiasaan di lingkungan juga belum berhasil. Makanya itu saya kategorikan di angka 7. Kalau di angka 8 mungkin 1-2 RT tuh. Itu mungkin Ibu. Iya, bagus sekali ya Pak Eman. Jadi Pak Eman itu selain menerapkan budaya positif di sekolah, juga menular ke lingkungan ya Pak ya. Jadi anak-anak itu bukan cuma di sekolah ya Pak ya, tapi di rumah mereka juga tetap menerapkan. Nih kan tadi kata Pak Eman ada juga yang masih belum
menerapkan itu Pak ya di rumahnya maupun di sekolah. Bagaimana sih cara Bapak mengantisipasi hal tersebut? Antisipasi sudah jelas dari program, dengan evaluasi programnya adalah dengan terus mensosialisasikan di grup, pertama di grup WA orang tua, yang kedua di grup RW, karena saya masuk di dalamnya, di grup lingkungan, saya men-sharekan tentang pentingnya kebersihan lingkungan. Jadi tidak henti-hentinya terus, apalagi kalau ada kemarin lah hujan besar di lingkungan kami, ternyata di RT 4 ada yang posisinya itu bukan banjir sih, air naik, kemudian sisa airnya, kan itu yang namanya hujan pertama kan ini Bu, kotor. Nah muncul, nah akhirnya diedukasi di lingkungan. Nah ini, kebetulan RT-nya aktif memvideokan, inilah target-target sasarannya. Karena memang kebersihan bukan hanya masalah kita di sekolah, secara umum sebagai warga negara, sebagai masyarakat menjadi tanggung jawab kita bersama. Itu kalau di sekolah sendiri, di ruang lingkup di dalam pagar sekolah ke dalam bukan keluar, itu kategorinya 9. Wow, kategorinya hebat. 9. Yang satunya itu memang dari pola pembiasaan budaya positif di sanitasi. Itu. Jadi cuman apapun hal yang terjadi, tadi saya terus berusaha mensosialisasikan, membuat mereka sadar dengan melihat langsung dan dengan contoh langsung. Intinya gitu. Jadi kita melakukannya sebagai pelaku. Wah, ada sampah di depan sekolah. Kalau memang saya melihat secara langsung, saya contohkan saja. Oh ini saya ambil nih gitu. Akhirnya masukkan ke teman-teman. Mereka sering melihat. Saya targetkan ke guru-guru memang, tapi kalau guru-guru lain itu kembali lagi ke pribadi. Ada mungkin gengsi, ada mungkin jijik, perasaannya mungkin lah ini. Itu sebagai kenapa saya mengangkat hal itu, karena memang tadi sampah itu tidak merupakan masalah anak sekolah, tapi masalah umum masyarakat di seluruh dunia, bahkan itu menjadi masalah umum bahwa pengelolaan sampah yang berdampak pada lingkungan akan seperti itu. Makanya diusahakan dengan budaya positif. Itu Bu. Iya, luar biasa Pak Eman ya program-programnya nih yang sudah berjalan, sudah baik. Coba apa sih Pak komitmen Pak Eman untuk terus-menerus menerapkan budaya positif di sekolah maupun di luar sekolah? Komitmen Pak Eman gimana? Komitmen saya adalah terus melakukan kesadaran diri dalam mindful. Apa yang saya lakukan menjadi tanggung jawab bukan beban. Itu komitmennya. Sebagai contoh, lebih rinci, saya sebagai guru melihat anak setiap tahun, itu kan beda-beda karakteristik. Ada yang satu, contoh di tahun kemarin, jenis kenakalannya sama. Tapi di tahun pertama, dengan cara mohon maaf, kita pelototin nih, atau kita kasih kasih kode, kode gini, itu ada yang langsung diam. Nah, di posisi tahun berikutnya atau di sisi sekarang ada punya siswa yang tadi jenis kenakalannya sama, tadi pada waktu kita mengasihkan kode gini dia tidak takut atau tidak mau berubah. Nah, itu pola-pola itu. Jadi komitmen terus kita bertanggung jawab bukan merupakan beban terhadap apa yang menjadi tujuan budaya positif tersebut. Itu Ibu. Iya, bagus sekali Pak ya. Jadi
Bapak akan terus berkomitmen untuk terus menjalankan budaya positif ini meskipun masih ada saja hambatan, Pak ya. Siap. Nah, bagaimana Pak dengan tindak lanjut sesi sekarang? Nanti kita bisa ngobrol lagi ya. Alhamdulillah Ibu. Wah, sedikit terbuka nih saya, meluap-luap sekali Bu. Ini karena memang kejadian yang sebenarnya ini di saya Bu. Jadi Iya, yang saya ngobrol alami dengan Pak Eman, sendiri ya. dan yang memang walaupun tanpa kita sadari, tanpa bukan direfleksikan, tanpa direncanakan pun, karena memang kejadiannya dialami sendiri ya seperti ini, saya lakukan itu Bu. Iya, Pak Eman, saya juga ngobrol dengan Pak Eman nih, jadi tercerahkan juga sama tentang budaya positif. Pak Eman, kita akhiri sesi sekarang ya Pak Eman. Nanti kalau ada waktu boleh saya ngobrol lagi dengan Pak Eman. Pak Eman juga boleh Siap, sharing siap, lagi. siap. Ya mudah-mudahan Udah Ibu, terima kasih atas bantuannya Ibu. Atas waktu yang bisa disempatkan pada kesempatan kali ini. Tujuan dari sesi ini adalah supervisi berdasarkan apa yang diinginkan oleh Bu Fitri, yaitu bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tujuan dari sesi ini seperti itu ya. Setelah saya melihat penampilan dari Bu Fitri yang sebagai coach, sudah apa ya, bentuk coachingnya itu sudah terlihat jelas gitu Ibu ya. Kemudian bentuk pertanyaannya sudah Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka kepada seorang coach yaitu Pak Eman, sehingga Pak Eman itu merasa nyaman dengan Ibu dan tergali gitu ya, potensi-potensi apa yang Pak Eman miliki itu tergali karena berkat pertanyaan yang terbuka yang diajukan oleh Bu Fitri. Kemudian Bu Fitri juga sudah memiliki perasaan sabar gitu ya. Ketika Pak Eman apa yang namanya mengungkapkan dengan panjang lebar, itu tidak dipotong oleh Bu Fitri, itu suatu hal yang positif dalam melakukan coaching. Jadi ketika coach itu berbicara itu betul ya seperti yang sudah dilakukan oleh Bu Fitri. Kemudian Bu Fitri juga sudah bagus mengondisikan menghadirkan diri sepenuhnya dalam sesi coaching ini. Buktinya, dan Bu Fitri juga sudah menerapkan rasa gitu ya, receive, analyze, summarize, dan jadi untuk memiliki sebuah pertanyaan yang bagus itu Bu Fitri sudah menerapkan, jadi meresap apa yang Pak Eman ungkapkan, kemudian dengan pengetahuan Bu Fitri, kemudian diparafrasekan sehingga muncul pertanyaan yang bagus. Itu apresiasi dari saya dalam kegiatan sesi coaching hari ini. Ya, terima kasih Pak Firman. Betul. Mungkin ada yang perlu ditingkatkan lagi ya dari Bu Fitri untuk agar kedepannya Bu Fitri bisa lebih baik lagi dari apa yang sekarang Bu Fitri lakukan berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira nih hal apa saja yang akan Bu Fitri lakukan agar Bu Fitri itu ketika melakukan sesi coaching bersama coach itu kemampuan Bu Fitri dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu bisa lebih meningkat. Bagaimana nih Bu? Ya, paling saya mencoba untuk terus berlatih, Pak, dan juga menambah referensi-referensi yang lain, banyak melihat contoh-contoh praktek coaching yang lain. Itu, Pak, mungkin usaha saya untuk memperbaiki supaya pertanyaan saya berbobot nantinya. Menarik sekali ya apa yang diungkapkan, berlatih lewat referensi-referensi lain. Ini
referensi seperti apa yang akan Bu Fitri gunakan untuk nanti berlatihnya itu seperti apa gitu? Ya kan saya banyak baca ya Pak, banyak baca di internet, banyak juga melihat, menonton video di YouTube tentang coaching. Nah, di situ kan saya bisa belajar Pak ya tentang macam-macam coaching dan juga cara-cara orang mengcoaching supaya bisa bertanya atau menggali informasi dari coach itu sebanyak-banyaknya gitu. Jadi caranya saya menonton Pak dan membaca referensi. Nonton YouTube misalkan. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi udah terbiasa gitu ya mencari menggali informasi-informasi berkaitan dengan coaching untuk meningkatkan kemampuan Bu Fitri terutama agar bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ketika melakukan sesi coaching. Dalam hal menonton itu di YouTube, Bu, mungkin ada rutinitas yang terjadwal atau tidak yang Ibu lakukan atau emang semaunya Ibu atau gimana? Saat Ibu menonton YouTube mencari informasi. Jadi saya itu Pak punya kebiasaan belajar itu sebelum waktu subuh Pak. Jadi sebelum subuh kan masih sepi itu Pak ya. Juga pikiran saya masih fresh nih, belum diisi dengan aktivitas-aktivitas lain. Nah, jadi di situ biasanya saya punya waktu untuk belajar. Nah, untuk meningkatkan kemampuan saya ini, saya kira perlu konsisten, Pak ya. Perlu konsisten setiap hari, mungkin dalam kurun waktu tertentu, saya bisa menonton YouTube tuh, Pak. Satu tayangan sehari juga lumayan, Pak ya. Betul, bagus sekali Bu ya. Jadi rutinitas gitu ya yang Ibu sampaikan sudah mulai ada, tapi belum terjadwal. Ibu lakukan tadi saya Iya, dengar belum terjadwal, Pak. ketika pagi. Selama ini cuman sesuai kebutuhan gitu, Pak. Kalau selama ini belum rutin. Tapi kalau sekarang insya Allah lah nanti saya rutin supaya tidak lupa lagi gitu, Pak, kalau rutin. Rutinnya gimana Bu? Sehari berapa kali? Kemudian di waktu kapan gitu Ibu akan mulai ini untuk melihat-lihat referensi di media? Mulai nanti subuh, Pak. Nanti subuh saya mulai melihat. Karena kalau siang saya banyak aktivitas, ya Pak, banyak aktivitas ngajar dan lain-lain. Kalau sore ke malam juga waktunya dengan keluarga. Nah, waktu sebelum subuh itu waktu yang pas, Pak. Mulai nanti subuh saya akan belajar lagi tentang ini. Waktu subuh itu apakah subuh besok saja Bu atau nanti akan rutin setiap hari atau dalam seminggu berapa kali gitu akan rutin Ibu mencari informasi di waktu subuh itu berkaitan dengan untuk meningkatkan kompetensi Ibu? Rutin, Pak, setiap hari. Setiap hari. Hari Minggu Weekend juga? juga, Pak. Kalau iya, kalau Oh, weekend kan saya santai, Pak. Jadi bisa lebih lama belajarnya, Pak. Alhamdulillah luar biasa Bu ya. Itu yang ingin Ibu capai ya. Eh, ada nggak orang atau siapa yang bisa memantau apa yang Ibu ingin capai itu? Ada nggak kira-kira orang yang bisa diajak Ibu sharing untuk mengingatkan Ibu, barangkali Ibu ketika Ibu memiliki niat penjadwalan itu kan kadang usia itu suka lupa Bu ya. Barangkali ada orang yang bisa mengingatkan Ibu untuk mencari referensi-referensi itu. Ada, Pak. Siapa Bu? Paling suami, Pak. Kan Suami. nanti saya ngomonglah dengan suami kalau saya akan belajar tentang coaching. Nah, nanti saya minta diingatkan lah sebagai timer dia untuk mengingatkan saya hari ini supaya saya rutin belajar setiap hari supaya nggak terlewat gitu Pak waktunya karena kan suka lupa ya Betul. kalau banyak kegiatan apalagi. Nah, jadi saya meminta suami saya lah untuk mengingatkan saya. Betul, alhamdulillah ya ada orang yang bisa Ibu ajak untuk berkolaborasi untuk selalu mengingatkan Ibu yaitu suami Ibu sendiri.
Namun terkadang ya namanya manusia juga sama Bu, ketika ibu lupa, suami lupa, pasti ada kejadian seperti itu. Mungkin ada hal lain atau bentuk lain dalam menjadwalan ini supaya mengingatkan ibu, ada nggak? Selain Paling saya juga membuat ini Pak, membuat timer juga Pak. Saya akan membuat reminder gitu di HP. Jadi pas waktu dini hari Pak, waktu sahur lah ya. Waktu sahur jadi selain reminder sebelum subuh juga reminder untuk saya belajar. Jadi saya akan membuat timer Pak. luar biasa ya ibu. Alarm. Betul, luar biasa sekali ibu. Tadi suami diajak berkolaborasi untuk selalu mengingatkan, kemudian di timer HP-nya selain alarm untuk membangunkan tidur juga ada tulisan mungkin di sananya ya untuk mengingatkan ibu untuk mencari sumber informasi dalam rangka meningkatkan kapasitas ibu, meningkatkan kompetensi ibu dalam hal bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dalam sesi coaching seperti itu. Itu kan ibu lakukan tadi setiap hari waktu weekend juga. Berapa lama jangka waktunya supaya target yang ibu harapkan itu bisa tercapai? Paling nggak terlalu lama, Pak. Sehari itu setengah jam lah, Pak. Cukup ya. Kalau nonton YouTube kan ada yang setengah jam, ada yang 15 menit juga. Jadi supaya tidak terjadi kebosanan, Pak, dan juga aktivitas lain tetap berdampingan berjalan dengan lancar. Nah, saya berkomitmen setengah jam, Pak, lah sehari Itu untuk belajar tentang kompetensi coaching ini. Itu durasi Bu ya, durasi belajarnya setengah jam. Yang maksud yang saya ingin sampaikan, berapa lama gitu Ibu untuk terus-menerus menyaksikan informasi berkaitan coaching dalam rangka meningkatkan kapasitas Ibu? Berapa lama nih target Ibu ketika melihat sumber itu, kapasitas Ibu jadi Ibu rasa sudah cukup gitu, berapa gitu? Target saya sebulan lah Pak, cukup. Sebulan. Jadi sekarang tanggal berapa Bu ya? Sekarang tanggal 13 Pak, 13 September. Berarti sampai 13 Oktober ya Pak. Target Ibu 1 bulan ke depan ya, itu kompetensi Ibu sudah meningkat. Kalau tadi skala penilaian yang Ibu nilai sendiri ketika sebelum melakukan coaching itu ada di angka 5 Bu ya, dalam hal mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, ketika tadi Ibu sudah melakukan sesi coaching dengan Pak Sulaiman, saya menilai setelah saya melakukan sesi coaching sama Pak Eman tadi, naiklah jadi 7,5 mungkin Pak. Halo Pak Firman. Pak Firman. Pak Eman, suara saya ada? Oh, berarti Pak Firmannya ya yang sinyal. Nah, dia terlempar.